Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih pada tema 3 dalam pembelajaran 2, 3 dan 4. Nah, mengapa kita gabung? Karena materinya di situ adalah sama, yaitu tentang kegiatan pagi hari. Nah, anak-anak, sekarang apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pembelajaran kali ini? Yaitu kita akan belajar melengkapi kalimat. Nah, kemudian juga di situ nanti kita akan belajar membaca puisi. Nah, sekarang kita terlebih dahulu berdoa tentunya agar kita nanti dalam belajar diberi kelancaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita siapkan bukunya. Buku 1C tentang kegiatan. Kita buka di pembelajaran yang kedua. Sekarang kita buka pembelajaran yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang kedua kita buka halaman 14 anak-anak. Nah, halaman 14 yaitu melengkapi kalimat. Di situ sudah ada beberapa kalimat. Ya, di situ ada kata bantu yang ada pada kotak tentunya. Kemudian di bawahnya ada kalimat yang masih rumpang atau kalimat yang belum lengkap. Maka tugas kita akan melengkapi kalimat itu dengan kata yang sudah tersedia. Nah, contohnya di situ kata untuk pelengkapnya ada kata seragam, ada kata mandi, ada kata keluarga, ada kata susu dan roti bakar. Nah, kemudian di situ ada 5 kalimat yang masih rumpang, yaitu diantaranya pagi hari aku titik-titik. Kemudian aku pakai baju titik-titik. Aku sarapan pagi bersama titik-titik. Sarapan pagiku titik-titik. Aku juga minum titik-titik. Nah, mari kita mulai lengkapi kalimat tersebut. Yang pertama, pagi hari aku titik-titik. Kira-kira apa yang cocok? Kata yang cocok untuk melengkapi, yaitu kata mandi. Ya, pagi hari aku mandi. Kemudian yang kalimat kedua, aku pakai baju. Kita cari kata yang tepat adalah seragam. Ya, kemudian aku sarapan pagi bersama titik-titik. Bersama siapa? Kita cari kata yang lengkap. Kata yang pas adalah iya. Aku sarapan pagi bersama keluarga. Kemudian yang keempat, sarapan pagiku titik-titik. Apa yang cocok? Sarapan pagiku roti bakar. Iya, bagus sekali. Sekarang yang terakhir, aku juga minum titik-titik. Kira-kira ya, tinggal apa yang belum? Kata yang belum diisikan adalah kata susu. Maka kata pelengkapnya adalah susu. Nah, aku juga minum susu. Nah, sekarang oke. Semua kalimat sudah kita lengkapi dengan kata yang sudah tersedia di atas. Nah, itu caranya kita melengkapi kalimat dengan kata bantu yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar membaca puisi. Nah, pada pembelajaran yang ketiga kita akan membaca puisi. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca puisi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang harus kita pelajari dalam membaca puisi atau deklamasi. Nah,
dalam berdeklamasi. Nah, apa deklamasi itu? Deklamasi adalah membaca puisi dengan gerak dan lagu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah intonasi, anak-anak. Apa itu intonasi? Intonasi adalah lagu suara, tinggi rendahnya nada suara ketika kita berucap, ataupun juga panjang pendeknya ketika kita mengucapkan kata, atau juga keras lemahnya suara ketika kita berucap. Itu yang disebut dengan intonasi. Kemudian yang kedua adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah penampilan, gambaran, suasana, rasa sedih, rasa senang, rasa marah. Nah, itu ekspresinya. Ekspresinya bagaimana? Penampilan kita ketika sedih, penampilan kita ketika senang, penampilan kita ketika marah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mimik. Apa itu mimik? Nah, mimik itu bukan minum, tetapi wajah, ekspresi wajah. Jadi tadi ekspresi secara keseluruhan, penampilan badan kita, ya, tubuh kita ketika kita marah, sedih, senang. Nah, kemudian ekspresi mimik. Mimik itu juga wajah kita ini ketika senang bagaimana, ketika sedih bagaimana, dan ketika kita marah. Ini tersirat atau terpancar dalam wajah kita. Nah, kemudian satu lagi yaitu gerak. Nah, ketika kita membaca puisi perlu adanya gerak tubuh, tangan, kaki, ataupun juga kepala, ataupun bahkan gerak mata. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika membaca puisi. 1. Intonasi. 2. Ekspresi. 3. Ekspresi mimik atau wajah. Yang keempat, gerak. Nah, oke, sekarang akan Pak Guru contohkan. Pada pembelajaran yang ketiga, halaman 17 ada puisi yang berjudul Suasana Pagi. Suasana pagi, pagi hari, matahari mulai terbit, sinari dan hangatkan bumi. Pagi hari, ayam berkokok, burung bernyanyi, bunga-bunga berseri. Sungguh indah suasana pagi hari. Nah, anak-anak, ketika tadi Pak Guru membacakan puisi, ada intonasi. Terkadang Pak Guru suaranya keras, kadang lemah, kemudian kadang panjang. Pagi hari. Nah, ini ada pendeknya, ada panjangnya. Kemudian ada gerak, gerak tangan, gerak badan, kemudian gerak. Nih, ketika kita menunjuk matahari, matahari letaknya di atas matahari. Kita gerakkan tangan di atas, kemudian juga pandang. Mata memandang seakan kita melihat matahari. Jangan matahari, maksud matahari di bawah. Kan enggak, kita gerakannya matahari tentunya di atas. Kemudian sinari dan hangatkan bumi. Nah, ini gerakannya menunjukkan bumi. Nah, kemudian juga tadi ada burung-burung bernyanyi, ayam berkokok. Nah, kalau ayam ya di bawah, kalau burung di atas dahan atau di atas pohon. Kemudian bunga-bunga berseri. Misalkan kita berada di taman melihat bunga yang sudah berseri. Nah, kemudian mimik tadi, sungguh indah suasana pagi. Nah, indah karena kita melihat keindahan pagi, maka
mimik kita ini senang. Nah, itulah anak-anak beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi. Nah, tentunya nanti anak-anak akan belajar membaca puisi di rumah. Kemudian nanti tugasnya adalah membuat video membaca puisi dan akan Pak Guru nilai. Ya, tentunya anak-anak siap. Oke? Siap? Demikian tadi anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.